趣味で山に登ったり。Hai para pecinta film, selamat datang di Ovazo Movies. Di video kali ini, saya akan membahas sebuah serial berjudul Alice in Borderland Season 3. Dalam serial ini, kita akan kembali menyaksikan perjuangan Arisu di dalam permainan mematikan. Bagi kalian yang mungkin sudah lupa dengan cerita Alice in Borderland, baik musim pertama maupun musim kedua, jangan khawatir, kalian bisa menonton ulang terlebih dahulu. Linknya sudah saya sematkan di kolom komentar. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Setelah Arisu dan yang lainnya berhasil memenangkan permainan di musim kedua, dia bersama Usagi dan beberapa orang lainnya memutuskan untuk kembali ke dunia nyata. Namun ada dua orang, Banda dan Yaba, yang memilih untuk tetap tinggal di Borderland. Beberapa bulan setelah Arisu kembali ke dunia nyata, ia didatangi oleh seorang pria bernama Ryuji. Ryuji bertanya, "Apakah kamu mengingat sesuatu saat kamu tak sadarkan diri?" Arisu pun menjawab, "Tidak, aku sama sekali tidak mengingat apa-apa." Mendengar jawaban itu, Ryuji terlihat tidak puas. Ia lalu berkata, "Kalau suatu hari kamu mengingat sesuatu, terutama tentang permainan itu, segera hubungi aku." Arisu mengangguk pelan, lalu pergi menemui Usagi yang kini telah resmi menjadi istrinya. Ternyata, Ryuji sangat terobsesi. Ia terpaku pada cerita dari seseorang yang mengklaim ada sebuah dunia tempat orang-orang memainkan permainan mematikan saat mereka sedang koma. Dan untuk membuktikan kebenaran itu, Ryuji tak segan-segan menyelidiki lebih jauh, bahkan sampai menyusuri berbagai situs web ilegal. Suatu hari, Ryuji dihubungi oleh seorang wanita misterius. Wanita itu berkata, "Aku bisa membawamu ke dunia yang selama ini kamu cari." Ia lalu mengajak Ryuji bertemu di sebuah bar. Saat pertemuan itu tiba, sang wanita menjelaskan tentang sebuah dunia alam bawah sadar yang tak sembarang orang bisa masuki. Namun Ryuji, seorang mantan profesor, tidak mudah percaya. Ia hanya akan yakin jika bisa melihat dunia itu dengan matanya sendiri. Mendengar itu, sang wanita misterius tersenyum tipis, lalu berkata, "Kalau kamu benar-benar ingin tahu kebenarannya, datanglah ke sebuah gedung besok pagi." Keesokan harinya, Ryuji tiba di gedung yang dimaksud. Begitu masuk, ia melihat sekelompok orang duduk melingkar di sekitar meja bundar. Semuanya saling menatap dalam diam. Tak lama kemudian, seorang pria berdiri dan berkata, "Jumlah pemain sudah lengkap. Kita akan memainkan permainan kartu setan." Cara bermainnya terdengar sederhana. Setiap peserta harus mengambil satu kartu secara bergiliran dari milik pemain di sebelahnya. Namun, ada satu aturan mematikan. Jika seseorang menarik kartu joker, maka ia langsung dianggap gugur. Permainan pun dimulai, dan pada awalnya, mereka semua bermain dengan santai, seolah tak menyadari betapa mengerikannya taruhan yang sebenarnya. Namun begitu seseorang menarik kartu joker, ia langsung tewas. Bahkan, yang mencoba kabur juga tewas seketika. Permainan pun berubah dalam sekejap, dari santai jadi hidup atau mati.
Waktu terus berlalu, hingga akhirnya hanya tersisa Ryuji dan satu pemain lagi. Dan di detik terakhir, Ryuji berhasil memenangkan permainan. Ia pun disambut tepuk tangan oleh sang penyelenggara, yang ternyata adalah Banda. Kini, fokus beralih ke Arisu. Ia menjalani hidup bahagia bersama Usagi. Sehari-hari, Arisu bekerja sebagai konselor, membantu orang-orang yang mengalami gangguan kesehatan mental. Hingga suatu hari, seorang klien baru datang menemuinya. Dan ternyata, itu adalah N. Arisu sama sekali tak mengenali N. Semua ingatannya tentang Borderland telah lenyap. N pun berkata, "Kita pernah saling mengenal, tapi bukan di dunia ini." Arisu bingung. Ia mengira N mungkin mengalami gangguan mental. Sementara itu, di tempat lain, Usagi sedang berjalan melewati sebuah gedung. Tiba-tiba, ia merasa dejavu dan mulai teringat wajah-wajah orang yang tewas dalam permainan di musim kedua. Usagi langsung lemes begitu kenangan itu menghantamnya. Tak lama kemudian, Ryuji muncul dan tiba-tiba menemuinya. Kembali ke Arisu. Saat ia baru pulang kerja, teleponnya berdering. Telepon itu dijawab dengan isakan tangis Usagi. Arisu bertanya, "Ada apa?" Tapi sebelum sempat menjawab, Usagi langsung mematikan teleponnya. Merasa ada yang janggal, Arisu langsung pergi ke kantor polisi untuk melacak keberadaan Usagi. Hasil penyelidikan menunjukkan Usagi terakhir dilihat di sebuah gedung bersama Ryuji. Tanpa menunggu lama, Arisu bergegas ke tempat Ryuji bekerja. Di sana, ia menemukan sebuah rekaman berisi penjelasan Usagi tentang dunia di alam bawah sadar. Arisu pun bingung. 誰にも聞いてもらえない話だから。 Saat Arisu bingung tak tahu lagi harus mencari Usagi kemana, tiba-tiba Banda muncul di hadapannya. Tanpa kata, Banda memberinya sebuah kartu joker lalu berbisik, "Kembalilah." Dan seketika, ia menghilang tanpa jejak. Tak lama kemudian, polisi memberi kabar, Usagi ditemukan dalam keadaan koma bersama Ryuji. Keduanya dirawat di rumah sakit. Saat Arisu tiba di sana, dokter yang merawat Usagi berkata, dia sedang hamil. Arisu merasa semuanya aneh. Ia pun teringat pada N, wanita yang dulu bicara tentang dunia lain. Tanpa pikir panjang, Arisu mendatanginya dan menceritakan keanehan yang terjadi pada istrinya. N diam sejenak, lalu mengeluarkan sebuah serum. "Aku bisa membawamu ke dunia tempat Usagi berada," katanya. Sebelum Arisu sempat bertanya lebih jauh, N menyuntikkan serum itu ke lengannya. Dan seketika, ia terbangun di dunia yang sama sekali berbeda. Saat menyusuri jalanan, Arisu melihat kota yang sunyi, sepi sekali, seolah tak berpenghuni. Tapi malam harinya, ia tiba di sebuah tempat yang justru ramai. Banyak orang berkumpul menunggu sesuatu. Tak lama kemudian, terdengar pengumuman, permainan akan dimulai. Mereka semua harus memainkan permainan ramalan. Setiap peserta mengambil satu ramalan, lalu memecahkan teka-teki di dalamnya.
Peserta pertama mengambil ramalannya, tertulis, keberuntungan besar menantangmu dari timur. Sontak semua orang bersorak gembira. Tapi saat giliran peserta kedua, ramalannya justru berbunyi, arah barat adalah petaka, dan di bawahnya ada sebuah soal matematika. Peserta kedua langsung menjawab, tapi jawabannya meleset hanya selisih 3 angka dari yang benar. Seketika, 3 anak panah meleset dari arah barat dan menembus tubuhnya. Semua orang terpaku. Suasana berubah jadi mencekam. Beberapa mencoba kabur, tapi begitu keluar dari area permainan, mereka langsung dibunuh. Tak ada jalan keluar, tak ada harapan. Mereka pun terpaksa melanjutkan permainan. Ronde demi ronde dimainkan, dan satu persatu peserta gugur. Perlahan, mereka belajar bertahan, bersembunyi setiap kali anak panah datang. Di tengah kekacauan itu, Arisu mulai teringat. Ini bukan pertama kalinya ia menghadapi permainan seperti ini. Dan perlahan, ia bangkit, siap mengakhiri permainan ini. Di ronde terakhir, giliran Arisu mengambil ramalan, dan nasib berkata lain. Soalnya, tebak jumlah manusia di dunia. Jawabannya meleset selisih 100 juta dari angka yang benar. Artinya, 100 juta anak panah akan segera menghujam mereka semua. Semua orang putus asa. Mereka yakin kali ini tak ada yang bisa selamat. Tapi Arisu berhenti sejenak. Ia mulai berpikir. Dan tiba-tiba ia sadar. Keberuntungan bukan soal nasib, tapi arah datangnya anak panah. Ia teringat Tetsu, peserta pertama yang ramalannya menyebut keberuntungan dari timur. Tanpa ragu, Arisu berlari ke timur dan menemukan sebuah pintu bawah tanah. Di baliknya, sebuah ruangan sunyi. Dan di tengah meja, selembar kertas bertuliskan, permainan berakhir. Para penyintas pun bersatu. Bersama-sama mereka mencari tahu di mana permainan berikutnya akan dimulai. Dan petunjuk membawa mereka ke satu tempat. Sebuah gedung penelitian virus yang kini menjadi arena permainan selanjutnya. Di sana, mereka bertemu peserta lain. Semua siap memulai permainan baru. Kali ini aturannya sederhana tapi mematikan. Permainan zombie. Mereka dibagi menjadi 2 kelompok, manusia dan zombie. Siapapun yang jumlahnya paling banyak saat waktu habis, itulah pemenangnya. Dalam permainan ini, setiap peserta mendapat 1 kartu acak dari 3 jenis. Zombie, senapan, atau penawar. Pemilik kartu zombie bisa menginfeksi orang lain tanpa batas. Pemilik kartu senapan bisa membunuh zombie, tapi hanya beberapa kali. Dan kartu penawar hanya bisa menyembuhkan segelintir korban. Saat permainan dimulai, mereka bebas memilih pasangan. Seorang wanita bernama Rei muncul di kelompok Arisu dengan rencana berani. Kumpulkan dan kurung semua pemilik kartu zombie, termasuk yang ada di kelompok mereka sendiri. Alasannya, jika pemilik kartu senapan tahu siapa zombinya, mereka akan langsung dibunuh. Satu-satunya harapan, temukan pemilik kartu penawar, karena hanya dialah yang bisa mengembalikan zombie jadi manusia. Arisu setuju, ini ide bagus.
Ronde demi ronde dimulai. Satu persatu pemilik kartu zombie mengaku dan segera dikarantina di tempat terpisah. Namun ada kelompok lain yang membujuk Kazuya, salah satu anggota Arisu yang megang kartu senapan. Mereka punya rencana berbeda, habisi semua pemilik kartu zombie agar kelompok manusia menang. Tanpa ragu, Kazuya menembak orang pertama yang mengaku sebagai zombie. Seketika, suasana berubah mencekam. Arisu terkejut, ini bukan bagian dari rencananya. Ia mencoba menenangkan semuanya. Kita semua bisa selamat tanpa harus saling membunuh. Tapi tak ada seorang pun yang mendengar. Zombie ni na. Katanya tenggelam dalam kepanikan. Perselisihan memuncak. Kelompok lain tak peduli pada rencana Arisu. Mereka hanya ingin satu hal, membasmi semua zombie. Dan karena itu, para zombie mulai menghilang, bersembunyi demi menyelamatkan nyawa mereka sendiri. 他に方法があるはずだ。やったのか。 Sementara itu, di salah satu ronde, Arisu diajak bermain oleh Nobu, salah satu teman satu timnya. Tak tersangka, Nobu ternyata memegang kartu zombie. Saat dia bersiap menginfeksi Arisu, ia justru terkejut karena Arisu mendengarkan kepadanya. 分かってるよ。今から俺の言う通り動いてくれ。 Usai bermain dengan Nobu, Arisu berbisik, cari yang lain yang masih manusia. Lalu tanpa menoleh, ia melangkah sendirian menuju ruangan yang tempat Rei berada. Di ronde berikutnya, Arisu menantang Rei untuk bermain. Rei bingung, tapi sebelum sempat bertanya, Arisu langsung menginfeksinya dengan kartu zombie. Zombie? Rei terkejut. Sejak kapan kamu jadi zombie? Arisu menjawab tenang. Sejak permainan ini dimulai, dari awal. そうとは思ってたんだけどつもりだったんだよ。ただ Tanpa menunggu, ia segera mencari Tetsu, satu-satunya manusia biasa di kelompoknya. Nobu. Di ronde terakhir, Arisu menantang Tetsu dan langsung menginfeksinya menjadi zombie. Tetsu panik. Jadi selama ini kamu cuma mau menjebakku biar aku kalah? Sementara itu di sisi lain, Nobu menantang Kazuya yang kini sudah tak punya kartu senapan lagi. Tapi Nobu tak menyerang, ia hanya berkata pelan, aku cuma ingin menyelamatkanmu. Saat hasil diumumkan, kelompok zombie menang. Jumlah mereka memang lebih banyak, tepat seperti yang diprediksi Arisu. Tapi kemenangan itu datang dengan harga mengerikan. Semua anggota kelompok yang kalah dibunuh tanpa sisa. Kazuya, Rei, dan beberapa orang lain pun menghampiri Arisu. Mereka berterima kasih karena berkatnya lah nyawa mereka selamat. Sejak hari itu, mereka mulai akrab dan berjanji mereka akan menyelesaikan permainan ini bersama. Di tempat lain, Usagi dan Ryuji berjuang bersama dalam permainan sinar laser. Aturannya sederhana, hindari sinar laser dan capai garis finish. Tapi hukumannya kejam, siapapun yang tersentuh laser langsung terbelah.
kilas balik masa lalu Ryuji sebelum ia masuk ke Borderland. Ternyata Banda memberinya syarat, hasut Usagi agar dia kembali ke dunia ini. どうやってその Di permainan berikutnya, Usagi dan Ryuji diperintahkan naik ke sebuah kereta bersama beberapa peserta lain. Di dalam, mereka diberi penjelasan. 5 dari 8 gerbong akan dipenuhi asap beracun. Untuk bertahan, mereka hanya diberi 1 masker dan 5 tabung penawar. Artinya, mereka harus menggunakan 5 penawar, 1 untuk tiap gerbong beracun. Tapi masalahnya, mereka tak tahu gerbong mana yang beracun. Di gerbong pertama, mereka semua memakai masker, mengira asap racun akan keluar. Tapi saat asap disemprotkan, ternyata tidak beracun. Buktinya, seekor burung di dalam gerbong itu masih hidup. Mereka pun menyia-nyiakan 1 penawar. Di gerbong berikutnya, mereka kembali memakai masker, mengira gerbong itu beracun. Dan kali ini, dugaan mereka benar. Begitu asap disemprotkan, seekor burung di dalam gerbong itu langsung tewas. Gerbong demi gerbong mereka lalui, tapi keputusan yang berbeda-beda membuat banyak peserta gugur. Hingga akhirnya hanya tersisa 2 gerbong dan 1 penawar terakhir. Mereka bingung, gerbong mana yang beracun. Usagi mengambil keputusan, ia memakai masker penawar dan semua orang mengikutinya. Tapi saat asap disemprotkan di gerbong berikutnya, tidak ada racun. Mereka langsung panik, karena kini mereka tahu gerbong terakhir pasti beracun dan penawar mereka sudah habis. Beberapa orang mulai menyalahkan Usagi, karena keputusanmu kita semua akan mati. Tapi sebelum keputusasaan menguasai mereka, sebuah kereta lain muncul di rel sebelah. Kosong, tak ada seorang pun di dalamnya. Usagi langsung tahu itu satu-satunya harapan mereka. Tanpa ragu, ia melompat. Sebagian orang memilih ikut melompat bersama Usagi. Sisanya tetap tinggal, tak berani mengambil resiko. Tapi tak lama kemudian, sebuah kereta lain muncul di kejauhan. Di dalamnya, Arisu dan teman-temannya. Usagi yang melihat kereta itu langsung terkejut. Ia berteriak memanggil Arisu, tapi tak bisa mendekat. Jalur kereta mereka berbeda, mereka terpaksa berpisah. Lupa menekan tombol rem, terlambat. Keretanya melaju kencang dan akhirnya mengalami kecelakaan. Semua penumpang selamat, kecuali Arisu, dia terluka parah. Beruntung, Tetsu yang punya kemampuan menjahit langsung menangani luka parah Arisu. Di sekelilingnya semua orang terdiam. Mereka hanya bisa berdoa agar Arisu kembali sadar dan nyawanya masih bisa diselamatkan. Beralih ke Ryuji, ia teringat masa lalunya sebagai dosen.
Saat itu seorang mahasiswinya tertarik pada jurnalnya tentang alam baka. Tanpa ragu, ia bahkan bersedia jadi sukarelawan untuk membuktikan bahwa alam baka itu benar-benar ada. Saya ingin mencobanya. Namun saat eksperimen itu dilakukan, sang mahasiswi kehilangan nyawanya. Ryuji hancur. Dalam keadaan terpukul dan tak fokus, ia mengalami kecelakaan. Akibatnya, kedua kakinya lumpuh. の事件を苦に自殺を図った。 Kembali ke Arisu, ia akhirnya sadar. Teman-temannya langsung bersorak lega. Bersama-sama, mereka membantunya berjalan menuju permainan berikutnya. Sementara itu, Usagi dan Ryuji sudah memulai tantangan baru. Nah, permainan bingo. Aturannya sederhana, tekan angka-angka yang sejajar dan jadilah yang pertama menang. Di sisi lain, Arisu dan teman-temannya harus ikut permainan bola kaleng bersama puluhan peserta lain. Ada 8 kaleng yang tersebar. Siapapun yang berhasil mengembalikan kaleng ke tempatnya, dinyatakan lolos. Di ronde pertama, Kazuya mengejar kaleng yang ditendang ke ruangan sebelah. Begitu dipegang, waktu 60 detik langsung berjalan, dan setiap kali kaleng berpindah tangan, waktunya berkurang 5 detik. Teman Arisu mencoba melemparnya dari lantai atas, tapi begitu menyentuh lantai, kaleng itu meledak. Ternyata jatuh dari ketinggian dilarang. Di ronde berikutnya, 1 kaleng lagi meledak. Kali ini karena waktu habis, kini hanya tersisa 6 kaleng. Tapi di ronde selanjutnya, beberapa orang akhirnya berhasil lolos. Usagi dan beberapa peserta lain bekerja sama, menekan angka secara cepat, menciptakan kekacauan yang tak disengaja. Sementara itu, kembali ke Arisu. Ia berhasil selamat berkat bantuan Kazuya. Di kaleng terakhir, hanya Kazuya yang tersisa. Satu-satunya dari kelompok Arisu. Ia harus berjuang sendirian. Arisu dan teman-temannya berteriak memberi semangat, tapi tak bisa ikut membantu. Detik terus berdetak, dan saat waktu di dalam kaleng habis, Kazuya bersama beberapa orang lain tewas seketika. Di tempat lain, setelah Ryuji dan Usagi menyelesaikan permainan, Banda diam-diam mendatanginya. Tanpa basa-basi, ia menyerahkan sebuah pistol. "Bunuh Usagi di permainan berikutnya," bisiknya. "Lakukan itu, dan aku akan tunjukkan alam baka yang selama ini kau cari." Sementara itu, Arisu melangkah menuju permainan berikutnya. Tapi ia terhenti. Tempat permainannya berada di kotanya sendiri. Ia pun bingung, permainan apa yang akan mereka mainkan kali ini. Di sana, kota terlihat sangat ramai. Tapi begitu didekati, semuanya ternyata rekaman video, seperti tayangan di layar lebar raksasa. Arisu dan teman-temannya pun berpencar, masing-masing mengikuti rekaman yang menampilkan diri mereka sendiri.
Saat Arisu tiba di suatu tempat, ia melihat dirinya sendiri di layar sedang menggendong seorang bayi. Dan di bawah layar itu, Usagi sudah menunggu datang lebih dulu. Tanpa kata, Arisu langsung memeluknya erat. Ia akhirnya menemukannya kembali. Di sebuah ruangan, begitu melihat Ryuji, Arisu langsung maju dan memukulnya. Sebelum ketegangan mereda, terdengar pengumuman. Permainan terakhir akan segera dimulai. Ada 10 peserta yang harus ikut, tapi mereka menghitung jumlah mereka hanya 9 orang. Semua bingung, hingga Arisu berkata pelan. Peserta yang ke-10 adalah anakku. Ia menatap Usagi sambil berkata, anak yang sedang kau kandung. Usagi terkejut. Aturan pun dijelaskan. Mereka harus menemukan jalan keluar dari rangkaian ruangan. Setiap peserta diberi 15 poin. Mereka yang kehabisan poin akan langsung gugur. Mereka harus melempar 4 dadu yang menentukan berapa orang boleh masuk ke 4 ruangan berbeda. Siapapun yang memilih tinggal di tempat tak akan bisa keluar, kecuali ada 2 pemain di 2 ruangan berbeda yang membentuk garis lurus. Setiap kali seorang pemain melewati pintu, 1 poin langsung berkurang. Dan jika seseorang mencapai ruang ujung, poinnya akan dipotong secara acak, tergantung pada ruangan itu. Untungnya, mereka semua bisa saling berkomunikasi lewat gelang yang melingkar di pergelangan tangan mereka. Saat permainan dimulai, layar di tiap pintu menampilkan rekaman video. Ada yang memperlihatkan masa lalu, ada yang masa depan. Seakan setiap pintu menentukan masa depan mereka. Pemimpin kelompok Arisu memiliki rencana. Jangan percaya rekaman video. Mereka harus tetap bersama, mengecek setiap ruangan dan mencari jalan keluar secara kolektif. Awalnya semuanya berjalan lancar. Mereka masuk ruangan demi ruangan, berpencar sesuai instruksi Arisu, tapi tetap saling terhubung lewat gelang. Namun semakin jauh mereka melangkah, semakin kuat godaan itu. Di setiap pintu, rekaman masa depan mereka diputar, membisikkan harapan, takut, dan keraguan. Dan akhirnya, beberapa orang tak tahan. Mereka memilih pergi sendiri, masuk ke ruangan yang menampilkan masa depan yang mereka inginkan, seolah pilihan itu benar-benar menentukan takdir mereka. Sota dan Yuna, 2 bersaudara, mengabaikan arahan Arisu. Akibatnya, Rei terjebak di salah satu ruangan. Di dalam, tak ada jalan keluar, hanya ada layar yang terus memutar rekaman terburuk tentang dirinya. Arisu pun mulai menyusun rencana. Ia harus membagi tim agar bisa menyelamatkan Rei sebelum terlambat. Tapi di sisi lain, Nobu dan Tetsu yang seharusnya tetap bersama justru berpencar. Masing-masing tergoda oleh pintu yang menunjukkan masa depan berbeda, bukan yang mereka harapkan, tapi yang paling mereka takuti. Dan dalam sekejap, Nobu dan Tetsu memilih jalan masing-masing, terpisah oleh bayangan takdir mereka sendiri. Sota dan Yuna terpaksa berpisah karena Dadu hanya mengizinkan 1 orang masuk ke ruangan itu. Tanpa disangka, ruangan yang dipilih Sota memiliki -2 poin. Poinnya langsung habis, dan sesuai aturan, ia tewas seketika. Yuna mendengarnya lewat gelang di pergelangan tangannya dan langsung menangis histeris. Arisu segera membagi tugas. Beberapa orang dikirim untuk menyadarkan mereka yang tersesat. Di sisi lain, ia sendiri berhasil menyelamatkan Rei dari ruangan tempat ia terjebak.
Saat memasuki ruangan Yuna, Arisu melihat rekaman masa depannya sendiri di layar itu. Usagi tergeletak tak bernyawa tepat di depan pintu keluar. Ia nyaris kehilangan fokus. Arisu belum mendapat kabar dari Tetsu. Ia pun menyuruh seseorang memeriksa ruangan tempat Tetsu berada. Tapi Usagi, yang masih memiliki poin berkat bayinya, langsung maju dan masuk lebih dulu. Tak disangka, di dalam, Tetsu sudah tewas, dan ruangan itu langsung mengurangi 8 poin dari poin Usagi. Tetsuo. Kini hanya tersisa beberapa ruangan lagi, pertanda mereka sudah dekat dengan pintu keluar. Dan akhirnya, mereka tiba di pintu terakhir. Tapi saat hendak membukanya, muncul satu dadu terakhir. Semua terdiam, karena dadu itu akan menentukan berapa orang yang boleh lolos dan siapa yang harus tertinggal selamanya. Arisu maju selangkah. "Biarkan aku yang melemparnya," katanya. "Aku yang akan menanggung takbir ini." Ia melempar dadu itu, dan angka yang muncul hanya 7 orang yang boleh keluar. Usagi langsung menangis mendengar keputusan Arisu. Satu persatu mereka melewati pintu, hingga hanya Arisu yang tersisa di dalam. Tapi begitu pintu tertutup, ia melihat kilasan masa depan di balik pintu itu. Ryuji dengan pistol di tangannya siap menembak Usagi sesuai perintah Banda. Tapi Ryuji tak jadi menembak. Ia teringat pengorbanan Arisu dan memilih mengkhianati Banda. Beberapa saat kemudian terdengar pengumuman. Pemenang permainan ini adalah Arisu. Tapi kemenangan itu pahit, karena begitu keluar, para peserta dihadapkan pada banjir besar, gelombang air yang menelan segalanya. Di tengah kekacauan itu, Banda muncul. Dengan senyum dingin, ia berkata, "Selamat Arisu, kau berhasil menyelesaikan permainan." Arisu tak tinggal diam. Ia mencari cara dan memaksa pintu keluar terbuka. Berhasil, ia menyelamatkan semua orang yang terjebak di luar. Tapi saat matanya menangkap Usagi terseret arus, tanpa pikir panjang, ia melompat ke dalam air dan mengejarnya. Arisu tiba-tiba merasa tenggelam saat mendatangi Usagi. Ternyata di dunia nyata, Banda berniat membunuhnya. Tanpa diduga, An bisa melihat Banda. Saat nyawa Arisu hampir melayang, An langsung melompat menyelamatkannya tepat pada waktunya. Saat ia berenang ke permukaan, Banda sudah menunggunya dan berniat membunuhnya karena Arisu menolak tinggal di dunia Borderland. Tapi tiba-tiba, Banda tewas. Waktu pun berhenti. Muncul seorang pria yang berkata, Banda tak bisa menjalankan tugasnya. Arisu langsung bertanya, "Kau Joker?" Pria itu tertawa. Joker bukan master permainan ini. Ia hanyalah simbol, penghubung antara hidup dan mati. Lalu ia mengajak Arisu bermain tebak kartu. Arisu memilih satu kartu Joker. Kartu yang tidak dipilihnya juga Joker. Joker adalah perantara, jelas pria itu. Di dunia ini, total kartu berjumlah 364. Tambah satu Joker jadi 365 hari, 1 tahun.
Tambah 2 joker jadi 366 hari tahun kabisah. Itu lambang kehidupan di dunia fana. Joker menandai akhir sebuah siklus dan awal yang baru. Dunia Borderland akan terus berjalan, lalu Arisu diberi pilihan, pergi ke alam kematian atau kembali ke dunia nyata. Tanpa ragu, ia memilih menyelamatkan Usagi yang hampir tersedot ke pusaran air alam kematian. Tapi saat ia tiba, Ryuji muncul berniat membawa Usagi pergi selamanya. Arisu pun memohon pada Ryuji agar tidak melakukannya. Akhirnya, Ryuji melepaskan Usagi dan pergi sendiri ke alam kematian. Bersama Usagi, Arisu berjuang sekuat tenaga untuk kembali ke dunia nyata. Saat sadar di dunia nyata, Arisu langsung bertanya pada Anne, "Berapa lama aku pingsan?" 2 menit, jawab Anne. Arisu tersenyum lega. Lalu ia bergegas menemui Usagi. Pada akhirnya, Arisu dan Usagi berhasil selamat dan kembali menjalani hidup normal di dunia nyata. Sementara Ryuji telah tewas di dunia nyata. Beberapa hari kemudian, Arisu melayani pelanggan. Mereka adalah teman-temannya dari dunia Borderland. Tapi mereka tak saling mengenal di dunia nyata ini. Beberapa saat kemudian, gempa besar mengguncang kota-kota di Jepang. Saat Arisu menonton berita, ia terkejut. Gempa itu juga terjadi di berbagai negara, terutama di Amerika. Cerita pun beralih ke Amerika. Di sana, terlihat seorang pelayan bernama Alice. Serial ini pun berakhir. Menurut saya, serial ini akan berlanjut ke musim keempat dengan karakter-karakter baru. Ingat penjelasan tentang kartu Joker? Joker menandai akhir sebuah siklus dan awal yang baru. Kemungkinan besar akan ada dunia Borderland lain di tempat yang berbeda. Dan ini diperkuat oleh kemunculan sosok baru seorang pelayan bernama Alice di Amerika. Baiklah, tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah menonton sampai akhir. Setiap like, komentar, dan dukungan kalian benar-benar berarti buat saya. Jika kalian menikmati konten ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi biar gak ketinggalan update selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.